Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Fidya Rahma dengan nomor NPM 2206834521. Saya adalah seorang mahasiswi dari program pendidikan vokasi jurusan fisioterapi Universitas Indonesia Angkatan 2022. Video ini dibuat bertujuan untuk pemenuhan tugas sosio-antropologi kesehatan, materi, fenomena ekologi, dan kaitannya dengan kesehatan. Selamat menyaksikan! Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian. Tapi dalam kenyataannya di Indonesia banyak berdiri industri-industri di lingkungan masyarakat, baik itu industri pertanian, industri bahan kimia, industri pertambangan, dan industri lainnya. Salah satu fenomena ekologi dan kesehatan masyarakat di Indonesia adalah limbah industri bahan berbahaya dan beracun yang berdampak pada lingkungan sekitar dan kesehatan. Hal ini biasanya terjadi pada industri yang tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, sehingga berdampak pada terganggunya kesehatan masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia termasuk negara dengan tingkat kesehatan masyarakat yang buruk dibandingkan negara lain. Hingga saat ini, ekologi dan kesehatan masyarakat di Indonesia masih belum membaik. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dengan adanya industri-industri ini di tengah masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya industri di tengah masyarakat ini adalah dapat mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sedangkan ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri yang biasanya berhubungan dengan ekologi dan kesehatan masyarakat. Ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat hidup dan logos yang berarti ilmu. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dalam rumah tangganya atau ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup sesamanya dengan komponen di sekitarnya. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, dan faktor biotik yang meliputi tingkatan-tingkatan organisme seperti individu, populasi, komunitas, dan biosfer. Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan dan pemberantasan penyakit. Tentu ada hubungan yang erat antara ekologi dan kesehatan masyarakat. Karena kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, selain lingkungan sosial, kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar alam. Tentu, apapun perbuatan yang dilakukan manusia terhadap alam sekitarnya, maka akan menimbulkan dampak, entah dampak negatif ataupun dampak positif. Contoh, jika masyarakat sekitar mampu melestarikan sumber daya alam yang di sekitarnya, misalnya seperti melakukan budidaya suatu tanaman, maka akan ada timbal balik dari lingkungan itu sendiri, yaitu udara menjadi lebih sejuk sehingga tidak mengganggu pernafasan masyarakat sekitar. Sedangkan untuk dampak negatifnya, jika masyarakat memiliki perilaku membuang sampah sembarangan, tentu dampak yang akan timbul adalah udara yang kotor dan banyak sumber penyakit. Bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah semua bahan atau senyawa baik padat, cair, ataupun gas yang mempunyai potensi merusak terhadap kesehatan manusia serta lingkungan akibat sifat-sifat yang dimiliki senyawa tersebut. Limbah B3 ini diidentifikasi sebagai bahan kimia dengan satu atau lebih karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, dan bersifat korosif. Pembuangan limbah ke lingkungan akan menimbulkan masalah yang merata dan menyebar di lingkungan yang luas. Limbah gas terbawa angin dari satu tempat ke tempat lainnya. Limbah cair atau padat yang dibuang ke sungai dan dihanyutkan dari hulu sampai ke hilir, melampaui batas-batas wilayahnya dan akhirnya bermuara di laut atau danau, seolah-olah laut dan danau menjadi tong sampah. Limbah bermasalah ini berasal dari kegiatan permukiman, industri, pertanian, pertambangan, dan rekreasi. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut B3 yang sangat ditakuti adalah limbah dari industri kimia. Limbah dari industri kimia pada umumnya mengandung berbagai macam unsur logam berat yang memiliki sifat akumulatif dan beracun sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia. Limbah pertanian yang paling utama ialah pestisida dan pupuk. Limbah B3 dari kegiatan industri yang terbuang ke lingkungan akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia. Dampak itu langsung dari sumber ke manusia, misalnya meminum air yang terkontaminasi atau melalui rantai makanan, seperti memakan ikan yang telah menggandakan pencemar karena memakan mangsa yang tercemar.
Dampak limbah B3 terhadap kesehatan adalah yang pertama, tembaga yang berwarna kemerahan dipakai sebagai logam murni atau logam campuran yang mengakibatkan kerusakan pada hati dan ginjal bahkan sampai kematian. Yang kedua, ada nikel yang berwarna perak yang dapat mengakibatkan kematian karena kanker pada paru-paru dan rongga hidungnya dan mungkin terjadi kanker pita suara. Yang ketiga adalah pestisida yang mengandung konotasi zat kimia atau bahan lain mempengaruhi kerja susunan syaraf pusat yang berakibat terganggunya fungsi organ penting di dalam tubuh. Keracunan pestisida dapat merusak saluran pencernaan, jaringan, dan organ penting lainnya. Yang keempat, karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berbau dan tidak berwarna, berasal dari hasil proses pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung rantai karbon. Karbon monoksida ini mengakibatkan gangguan fungsi otak atau hipoksia, susunan syaraf, dan jantung, karena organ tersebut kekurangan oksigen dan selanjutnya dapat mengakibatkan kematian. Cara mencegah dan menangani limbah B3, yaitu pertama, metode pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia atau fisik umumnya dilakukan dengan stabilisasi atau solidifikasi. Stabilisasi atau solidifikasi adalah proses pengubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan menambahkan bahan peningkat atau senyawa pereaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi pelarutan, pergerakan, bahkan penyebaran daya racun limbah sebelum dibuang. Metode pembuangan limbah B3 yang terdiri atas satu, sumur dalam atau sumur injeksi, kolam penyimpanan yang dilapisi lapisan pelindung yang dapat mencegah perembesan limbah. Ketika air limbah menguap, senyawa B3 akan terkonsentrasi dan mengendap di dasar. Yang kedua ada landfill. Limbah B3 ditempatkan dalam drum atau tong-tong, kemudian dikubur dalam landfill yang didesain khusus untuk mencegah pencemaran limbah B3. Peraturan pemerintah yang mengatur limbah B3 yaitu 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999. Sekian pemaparan materi dari saya seputar fenomena ekologi yang berkaitan dengan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.